Nabi Salih alaihi salam dan kaum Samud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Islam Kudus, kaum Samud adalah nama suatu kabilah yang dikenal sebagai umat Nabi Salih. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen. Semoga sahabat sehat selalu dan murah rizki. Sahabat Menara Islam Kudus dinamakan Samud karena diambil dari nama salah satu nenek moyang mereka yang bernama Samud, saudara Judais. Keduanya adalah anak Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Mereka merupakan bangsa Arab Al-Aribah, yakni penduduk asli dari Jazirah Arab yang tinggal di daerah bebatuan antara Hijaz dan Tabuk. Periode kehidupan kaum Samud adalah setelah periode kehidupan kaum Ad. Disebutkan bahwa kaum Samud memiliki kebiasaan peribadahan yang sama dengan kaum Ad, yakni menyembah berhala. Karena alasan inilah, kemudian Allah mengutus seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka, yaitu seorang hamba Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Salih alaihi salam. Nabi Salih alaihi salam merupakan keturunan generasi ke-9 dari Nabi Nuh alaihi salam. Silsilah lengkap beliau adalah Salih bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh Ais. Beliau diperintahkan Allah untuk menyeru kaumnya kepada ketauhidan dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan berhala-berhala yang selama ini disembah. Kisah ini Allah sebutkan dalam Qiyas Hud 11 ayat 61, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Dakwah Nabi Salih kemudian direspon secara negatif oleh mayoritas kaum Samud dan hanya sebagian dari mereka yang menerima dakwah tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga menyakiti Nabi Salih, baik perkataan maupun perbuatan. Mereka menuduh Nabi Salih telah menyeleweng dari ajaran nenek moyang. Ya, padahal ia adalah seseorang yang akan diharapkan menjadi pemuka kaum Samud karena kecerdasan dan kesempurnaan pribadinya. Selanjutnya, mereka mempertanyakan keabsahan agama yang dibawa Nabi Salih. Mereka berkata, wahai Salih, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Surat Hud 11 ayat 62. Nabi Salih menjawab dan memverifikasi keabsahan agama yang dibawanya. Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Surat Hud 11 ayat 63. Ini merupakan bentuk kelembutan Nabi Salih terhadap kaum Samud dalam berdialog sekalipun mereka telah meragukan keabsahan agama yang dibawanya. Beliau memberi pengertian dengan mengajak mereka berpikir secara filosofis tentang dampak yang akan mereka terima karena menolak beriman. Namun mereka malah berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Surat Asy-Syu'ara 26 ayat 153. Sahabat Menara Islam Kudus, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan seekor unta betina dari semongkah batu kepada kaum Samud sebagai bukti kebenaran dakwah Nabi Salih. Firman Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Surat Al-A'raf 7 ayat 73. Pada mulanya, kaum Samud terkesima dan percaya terhadap ajaran yang dibawa Nabi Salih pasca melihat bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sepakat membiarkan unta betina tersebut hidup di tengah-tengah mereka, dan mereka mau berbagi sumber air agar air dapat dinikmati secara adil. Nabi Salih kemudian membagi waktu pengambilannya. Ia berkata,
Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Surat Asy-Syu'ara 26 ayat 155. Setelah kondisi seperti ini berlangsung lama, para pembesar Tsamud merasa bahwa unta betina tersebut mengganggu kepentingan mereka. Akibat hasutan-hasutan dan kesirakan, mereka kemudian memutuskan untuk menyembelih unta tersebut agar kepentingan mereka tidak terusik. Kemudian, mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Surat Al-A'raf 7 ayat 77. Mendengar tantangan kaumnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Salih lantas menjawab, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Surat Hud 11 ayat 65. Ketika Nabi Salih mengatakan hal itu, kaum Tsamud tidak percaya. Bahkan mereka berniat untuk membunuh beliau beserta keluarganya melalui penyergapan tiba-tiba di malam hari. Namun Allah menggagalkan rencana mereka tersebut dengan cara melempari batu kepada para penyergap. Ketika hari yang dijanjikan tiba, pada saat matahari terbit muncul suara kencang dari langit dan terjadi gempa bumi. Hal tersebut memporak-porandakan peradaban kaum Tsamud dan membuat nyawa-nyawa melayang. Tidak ada yang tersisa kecuali serpihan bangunan dan kesunyian pada saat itu. Penduduk Tsamud menjadi jasad-jasad tak bernyawa dan tak bergerak lagi. Hal ini terjadi akibat keingkaran dan pembangkangan yang mereka lakukan. Sahabat Menara Islam Kudus, kisah Nabi Salih, unta, dan kaum Tsamud di atas selain memberi pelajaran tentang akibat dari pembangkangan, kekufuran, dan penentangan kepada Allah berupa azab yang pedih, itu juga memberikan isyarat pelestarian alam pada pembaca Al-Quran. Unta betina adalah personifikasi dari bumi yang harus dilestarikan dan jangan diutak-atik dengan berbagai tindakan manusia yang dapat berakibat pada kerusakan. Selanjutnya, pembagian waktu pengambilan air sumur juga merupakan gambaran peringatan langsung kepada manusia bahwa bumi dan seisinya tidak hanya diperuntukkan bagi mereka. Manusia harus bersinergi dengan alam, berbagi sumber daya tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Menara Islam Kudus, dan seketika wabah penyakit itu pun hilang dari Bani Israel. Semoga dengan kisah ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab.